Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Video kali ini Bapak akan sharing terkait vektor pada ruang dimensi 3 atau disebut sistem koordinat dimensi 3. Nanti di dalamnya ada vektor, ya monggo. Pada ruang atau dimensi 3 nantinya kita akan menggunakan 3 sumbu, yaitu sumbu X ini, lalu sumbu Y dan sumbu Z. Ketiga sumbu ini berpotongan pada suatu titik yang nantinya akan membagi ruang menjadi 3. Bapak. Ketiga sumbu ini nantinya akan membagi ruang menjadi 8, bukan 3. Menjadi 8, dan masing-masing ruang itu diberi nama oktan. Ada oktan 1, oktan 2, dan seterusnya. Bentuknya seperti ini loh. Nah, oktan yang pertama itu yang mana coba? Ayo, yang mana oktan yang pertama? Ini adalah oktan yang pertama. Dia dibatasi dengan sumbu X positif, Y positif, dan Z positif. Sedangkan ini dinamakan oktan yang kedua. Ini dinamakan oktan yang ketiga. Yang ini oktan yang keempat, kelima, keenam, ke-7 belakangnya samping ya. Kemudian yang terakhir depan ini yang ke-8. Jadi 3 sumbu tadi X, Y, Z itu membagi ruang menjadi 8 oktan. Oktan yang pertama tadi sudah Bapak sampaikan, dia dibatasi dengan sumbu X positif, Y positif, dan Z positif. Oktan yang kedua dibatasi dengan X negatif, Y positif, dan Z positif. Oktan yang ketiga dibatasi dengan X negatif, Y negatif, Z positif, dan seterusnya. Ya, sedangkan misalkan ini oktan yang ke-8, berarti dia dibatasi dengan X positif, Y negatif, Z-nya yang negatif. Itu ya. Ini misalkan ada suatu titik P ini yang letaknya pada ruang itu ditulis dengan triple bilangan, yaitu X1, Y1, Z1. X1 disebut absis, Y1 disebut ordinat, Z1 disebut aplikat. Bisa dipahami ya. Sedangkan misalkan titik P Bapak hubungkan dengan suatu titik sumbu 0,0,0, alah ya Allah, nah misalkan arahnya dari titik pangkal 0,0,0 ke titik P, maka dia akan menjadi vektor OP. Vektor OP besar ya, O-nya besar, P-nya besar. Vektor OP bisa kita cari dengan cara mengurangkan antara titik ujung dengan titik awal, titik pangkal. Berarti X1 koordinatnya kita proses, kita kurangkan. X1 kurangi titik pangkal 0, Y1 kurangi 0, Z1 kurangi 0. Jadi vektor OP jika ditulis dalam bentuk vektor kolom, elemennya X1, Y1, dan Z1. Ini vektor OP. Pak, kalau mau mencari panjang vektor OP bagaimana Pak? Oke,
Kalau mau mencari panjang vektor OP kita gunakan teorema Pythagoras ya, tapi sebanyak 2 kali. Pythagoras yang pertama untuk mencari garis ini, garis bantu. Nah ini, kemudian dengan garis bantu itu bisa kita mencari titik vektor OP. Ini titik pangkalnya Bapak kasih O ya, tadi lupa Bapak kasih O, berarti panjang dari vektor OP. Nah itu bisa kita cari dengan cara akar kuadrat dari, nggak rapi ya ini, maaf, Bapak rapikan dulu, kehapus semua. Berarti vektor OP, panjang dari vektor OP jadi akar kuadrat dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat. Contoh soalnya, hitunglah panjang vektor di bawah ini. Misalkan vektor R ini dia ditulis dalam bentuk vektor baris 1,1,2 dan B vektor PQ dengan koordinat titik P 0,0,1 dan koordinat titik Q 1,1,2. Kita cari panjangnya. Kalau A sudah jelas, kita sudah ada vektor L nya sudah diketahui, berarti tinggal akar kuadrat dari 1 pangkat 2 kita tambahkan, nanti di akar kuadratkan, maka 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat hasilnya 6, maka jawabannya akar kuadrat dari 6. Jelas. PQ, karena vektornya belum diketahui, kita cari vektor PQ dulu dengan cara vektor posisi Q dikurangi vektor posisi P, berarti langsung aja ya, berarti langsung ini panjang ini, kurang ini, salah ini, kurang ini. Nah, berarti kalau kita mau mencari panjangnya, akar kuadrat dari 1 kurangi 0, 1 kurangi 0 pangkat 2, 1 kurangi 0 pangkat 2, 2 kurangi 1 pangkat 2. Kita jumlahkan, berarti 1 tambah 1 tambah 4, hasilnya 6. Berarti akar kuadrat dari 6, itulah hasilnya. Jadi panjang vektor PQ sama dengan akar kuadrat dari 6. Sekian dulu video kali ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.